Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Dan kini kita ke informasi yang pertama. Demo buruh raksasa otomotif pemirsa. Para pekerja melakukan unjuk rasa guna memprotes penutupan pabrik dan PHK wajib Volkswagen AG serta Serikat Pekerja IG Metall pada Rabu 25 September silam. Pabrikan mobil raksasa asal Jerman Volkswagen tengah memulai pembicaraan mengenai gaji yang kemungkinan akan menentukan seberapa agresif produsen mobil terbesar di Eropa itu mengejar PHK dan memungkinkan penutupan pabrik di Jerman. Sementara Serikat Pekerja IG Metall memulai pembicaraan mengenai perjanjian kerja baru sebelum Volkswagen AG dan Serikat Pekerja Industri IG Metall di Hannover, Jerman. IG Metall juga harus menegosiasikan kesepakatan ketenagakerjaan baru untuk 130.000 pekerja inti mereka VW di Jerman. Setelah grup tersebut awal bulan ini mengakhiri perjanjian yang telah melindungi ketenagakerjaan di 6 pabriknya di Jerman bagian barat sejak pertengahan 1990-an. Volkswagen berpendapat biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi di Jerman hingga ekonomi teratas Eropa merugikannya dibandingkan dengan rekan-rekan Eropa. Serta pesaing China yang telah mengarahkan pandangan mereka pada sebagian besar pasar kendaraan listrik di kawasan tersebut. Volkswagen gehört nicht allein den Aktionärinnen und Aktionären. Kita ke informasi berikutnya yang sudah kami pilihkan pemirsa, kemana tentara Lebanon. Pertempuran terjadi antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah yang ada di Lebanon, namun hingga kini pemerintahan Lebanon sendiri tidak menurunkan tentara untuk membantu Hizbullah melawan Israel. Apa yang menjadi alasan? Profesor Geopolitik di St. Joseph University of Beirut, Khalil Hello menjelaskan, peran tentara Lebanon di Lebanon bukan hanya untuk mempertahankan perbatasan negara. Sifatnya lebih dari fungsi klasik seperti yang terjadi di Barat. Menurutnya sekarang siapapun yang memimpin Angkatan Darat dan menjadi panglima tertinggi Angkatan Darat, mereka harus mengambil keputusan yang mereka anggap tepat, di mana segala sesuatu akan memiliki konsekuensi serius. Ini bisa berimplikasi pada kemungkinan tentara Israel mengubah serangan udara saat ini menjadi operasi darat seperti yang dilakukan pada tahun 2006. Ini juga bisa berarti kekerasan meluas dari Lebanon Selatan dan Lembah Beka ke seluruh negeri dan bisa membahayakan seluruh Timur Tengah. Perlu diketahui, Lebanon Selatan dan Lembah Beka kini memang menjadi pusat pertempuran, namun seharusnya wilayah ini berada di bawah naungan hukum resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701, sesuai perjanjian damai di tahun 2006. Resolusi ini menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL. Resolusi ini juga memberikan peran aktif kepada tentara reguler Lebanon dan menyerukan kepada pemerintah Lebanon dan UNIFIL untuk mengerahkan pasukan mereka bersama-sama. Sehingga akan ada senjata tanpa persetujuan pemerintah Lebanon di sana, dan ini juga membuat tidak ada otoritas lain selain pemerintah Lebanon. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, melihat harga emas yang to the moon atau naik. Harga emas masih melanjutkan penguatannya didorong oleh rencana pemberian stimulus ekonomi China dan ketegangan di Timur Tengah yang semakin memanas. Emas bahkan masih mampu mencetak rekor tertinggi barunya atau all time high mendekati level $2.700 Amerika Serikat per troy ounce. Artinya emas sudah mencetak rekor 6 hari beruntun. Emas hingga kini masih diuntungkan dengan dipangkasnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, the Fed. Konflik di Timur Tengah yang juga memanas membuat harga emas melambung karena permintaan aset safe haven melesat. Selain itu, Bank Sentral China yaitu People's Bank of China atau PBOC yang berencana memberikan stimulus ekonomi dengan memangkas beberapa suku bunga, ditambah Politburo China yang menjanjikan lebih banyak langkah stimulus untuk pemulihan ekonomi pada pertemuan darurat dan juga turut menambah sentimen positif bagi emas. Harga emas bahkan tetap terbang meski indeks dolar dan imbal hasil US Treasury naik. Di lain sisi, Dewan Emas Dunia atau World Gold Council mengatakan mereka telah mengamati investor di China yang sedang mengakumulasi cadangan logam mulia tersebut seiring dengan perubahan bentuk ekonomi negara tersebut dan peningkatan cadangan bank sentral. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ada handphone China yang mirip dengan iPhone 16.
Handphone Android berukuran kecil kini makin jarang ditemui. Pabrikan Android berlomba-lomba menghadirkan ponsel dengan layar yang lega dan juga ukuran jumbo untuk menopang kapasitas baterai yang lebih besar. Namun agaknya satu pabrikan China akan membuat gebrakan dengan merilis ponsel berukuran kecil dengan performa flagship bulan depan. Seorang eksekutif Vivo mengonfirmasi hal ini melalui akun Weibo. Ia mengatakan Vivo X200 Pro Mini akan meluncurkan dan juga akan diluncurkan dan bisa dibandingkan dengan iPhone 16 Pro. Sudah ada banyak bocoran yang beredar di internet. Dari bocoran tersebut bisa dilihat ponsel mini Vivo akan mirip dengan iPhone 16 Pro. Digadang-gadang baterai Vivo X200 Pro Mini juga akan lebih besar ketimbang seri iPhone Pro Max. Sebagai pengingat, iPhone 15 Pro Max memiliki kapasitas baterai 4.441 mAh, sementara iPhone 16 Pro Max 4.685 mAh. Vivo adalah brand terbaru yang ingin mengikuti ukuran 6,3 inci model iPhone Pro dan ukuran itu tentu masih lebih besar ketimbang model iPhone mini dengan ukuran 5,4 inci. Bocoran lainnya dari tipster digital Chat Station mengatakan X200 Pro akan memiliki kamera besar 50 megapiksel, dukungan pengisian cepat dengan kabel dan nirkabel, performa mirip X200 Pro serta baterai berkapasitas jumbo. Adapun Vivo X200 Pro Mini dijadwalkan akan meluncur pada 14 Oktober mendatang.